Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Ismiati dengan NIM 2022 020004. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang automorfisme untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Aljabar Abstrak 2. Oke, langsung saja kita masuk pada definisi dari automorfisme. Jadi teman-teman, automorfisme itu ialah sebuah isomorfisme, yaitu homomorfisme yang bijektif satu-satu dan onto dari suatu struktur aljabar. Misalnya grup, gelanggang, ruang vektor, atau bahkan graf ke dirinya sendiri. Nah, ada beberapa syarat automorfisme. Jadi, sebuah pemetaan G ke G adalah automorfisme jika homomorfisme pemetaan AB itu sama dengan pemetaan A dikali dengan pemetaan B untuk semua AB merupakan elemen dari G. Kemudian yang kedua, bijektif. Nah, pemetaan bersifat satu ke satu itu disebut injektif dan onto itu disebut surjektif. Jadi, injektif itu satu-satu jika pemetaan A itu sama dengan pemetaan B, maka A sama dengan B. Kemudian surjektif sama dengan onto untuk setiap Y merupakan elemen dari G, terdapat X elemen G sedemikian sehingga pemetaan X itu sama dengan Y. Nah, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soalnya. Jadi, contoh soalnya itu diberikan grup Z4 ditambah 4 yaitu himpunan 0, 1, 2, 3 dengan operasi penjumlahan modulo 4. Ingat ya teman-teman, modulo 4. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apakah fungsi f Z4 ke Z4 yang didefinisikan sebagai fx sama dengan x, di mana x itu fungsi identitas, merupakan sebuah automorfisme dari Z4? Jelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah fungsi G Z4 ke Z4 yang didefinisikan sebagai Gx sama dengan 2x modulo merupakan sebuah automorfisme dari Z4? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah fungsi H Z4 ke Z4 yang didefinisikan sebagai Hx sama dengan 3x modulo 4 merupakan sebuah automorfisme dari Z4? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, teman-teman bisa lihat di mana poin yang pertama itu ada automorfisme grup. Nah, grup trivial E hanya ada satu automorfisme, yaitu pemetaan identitas, yaitu pemetaan E sama dengan E. Kemudian grup bilangan bulat terhadap penjumlahan Z, plus automorfisme dari Z, plus adalah fungsi pemetaan Z ke Z yang memenuhi yang pertama tadi itu ada pemetaan A plus B itu sama dengan pemetaan A plus pemetaan B. Kemudian pemetaan yang bijektif. Jadi kita bisa tunjukkan automorfisme satu-satunya adalah pemetaan X sama dengan X dan pemetaan X sama dengan min X. Nah, untuk pemetaan X sama dengan X, ini jelas banget ini merupakan homomorfisme dan bijektif. Kemudian untuk pemetaan X sama dengan min X itu pemetaan A plus B sama dengan min A plus B atau sama dengan min A plus min B sama dengan pemetaan A dikurang dengan pemetaan B ini juga disebut bijektif. Jadi automorfisme Z itu sama dengan Z2 merupakan grup siklik berorde 2. Oke, jadi kita sekarang masuk pada grup siklik berorde N. Nah, untuk ZNI plus N, di mana automorfisme dan Zn adalah pemetaan dari K
ke X, jadi sama dengan Kx itu modulo N, di mana K relatif prima terhadap N, yaitu GCK itu Kn sama dengan 1. Nah, jumlah automorfismenya adalah pemetaan N dari merupakan fungsi Euler-Totinek. Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh soalnya ini. Jadi, untuk contoh soal yang grup klik tadi, contohnya di mana automorfisme Z6 nilai K yang relatif prima dengan 6 adalah 1 dan 5. Untuk penyelesaiannya, teman-teman bisa lihat pada PPT yang saya terapkan, di mana untuk pemetaan 1X itu sama dengan 1X. Nah, sisanya sama dengan X modulo 6, merupakan automorfisme identitas. Kemudian pemetaan 5X, 5 dikali dengan X itu sama dengan 5X modulo 6. Kemudian kita cek untuk 5, pemetaan 5 dikalikan dengan 1 sama dengan 5. Nah, untuk 5 dikali 2 sama dengan 10. Ini modulo 4 modulo 6. Untuk 5 dikalikan dengan 3 itu 15. Jadi sisanya 3. Ini modulo 6. Kemudian 5 dikali dengan 4 itu sama dengan 20. Modulo 6 sisa 2. Oke. Kemudian untuk yang 5 kali 5 itu sama dengan 25, sisa 1 modulo 6. Kemudian kita masuk pada poin yang B, yaitu automorfisme graf. Nah, automorfisme graf itu ialah isomorfisme dari graf G ke dirinya sendiri. Nah, ini merupakan permutasi dari himpunan simpul V6 yang mempertahankan ketetanggaannya atau disebut adjakseni, artinya jika ada di sisi antara simpul U dan V, maka harus ada sisi di antara pemetaan U dan pemetaan V. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat dari automorfisme. Nah, sifat yang pertama itu, setiap automorfisme adalah homomorfisme yang bijektif. Kemudian, sifat yang kedua, komposisi dua automorfisme adalah automorfisme. Inverse dari automorfisme adalah automorfisme. Kemudian automorfisme identitas itu merupakan fungsi yang memetakan setiap elemen ke dirinya sendiri, selalu merupakan automorfisme. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu himpunan semua automorfisme dari suatu struktur aljabar membentuk grup. Oke teman-teman, mungkin sampai itu saja penjelasan saya pada video kali ini. See you next time ke video selanjutnya. Bye bye.